Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Rezeki Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ataupun di YouTube, mohon maaf ya bosku, dimana laga kemarin ini kita kena prank di laganya Leipzig ya bosku, dimana di sini Leipzig yang dikasih handicap yang sangat cantik di laga kemarin, malah itu membawa kita ke kegagalan ya bosku, dimana Leipzig ini menelan kekalahan itu dengan skor 3-1 ya bosku. Jadi mohon maaf banget buat bos-bosku yang kemarin malam ya bosku. Jadi untuk laga kita yang kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Di sini saya lanjut saja pergi ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku. Oke, sebelum saya lebih lanjut ke pembahasan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami. Grup WhatsApp kami itu sangat welcome banget ya bosku. Grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun. Yang penting di sini bos-bosku bermain di satu atap atau di satu server bersama kami di Sport 168. Jadi buat bos-bosku yang belum punya silahkan merapat dulu untuk nomor WhatsApp dan link pendaftaran itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Kami juga banyak punya grup ya bosku. Jika bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp bisa, atau mau join di di grup tele juga bisa. Oke. Jadi di sini saya lanjut saja pergi ke pembahasan kita untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya akan awali laga saya yang pertama itu dari Liga Finlandia ya bosku, dimana sini Intertorku yang menjamu HJK untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku di Liga Finlandia, dimana sini HJK yang berada di peringkat 2 dan Intertorku yang berada di peringkat 4 ya bosku. Jadi dua klub ini kita bisa bilang performanya ini juga cukup seimbang ya bosku. Kalau kita bisa lihat dimana di 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini sama-sama berada di performa yang kita bisa bilang ya cukup bagus ya bosku, dimana di sini HJK itu mengantongi 4 kali kemenangan dan 3 laga itu juga dikantongi oleh Intertorku ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head sini, Intertorku yang mampu memenangkan laga terakhirnya ya bosku itu dengan skor lumayan tinggi ya bosku, itu dengan skor 4-1 ya bosku saat berkandang di markasnya HJK. Jadi kalau kita lihat ya bosku, rata-rata emang produktivitas dua klub ini juga cukup bagus ya bosku kalau kita lihat dari produktivitas golnya. Dan striker yang juga dimiliki dua klub ini juga cukup bagus ya bosku. Sini HJK juga lebih diunggulkan kalau kita lihat dari segi striker yang dimiliki ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini juga bakalan terjadi over goal ya bosku kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam. Emang di sini pasaran yang dikasih itu golnya sangat sedikit ya bosku, tapi saya rasa untuk laga nanti malam itu bakalan terjadi over goal kalau kita lihat dari dua klub ini juga cukup bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head terakhir di sini, saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan terjadi ajang balas dendam bagi HJK ya bosku, karena HJK itu menelan kekalahan cukup banyak ya bosku, itu dengan skor 4-1 ya bosku kalau tidak salah. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan di sini HJK bakalan bisa memenangkan laga untuk laga nanti malam kalau kita lihat dari pasaran handicapnya ya bosku. Jadi untuk laga nanti malam bos-bosku bisa pegang HJK di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita untuk laga kedua ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Polandia ya bosku, ini di divisi 1
Jadi kalau kita lihat ya bosku, LKS Lord ini yang menjamu Wydad Lords untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini, kita bisa bilang performa Wydad Lords ini lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, performa tuan rumah ya bosku, dimana performa tuan rumah bermain di kandang ini juga tidak begitu bagus ya bosku. Rata-rata sini dalam 5 laga ini Lords LKS ini mengalami 3 kali kekalahan ya bosku. Kalau kita lihat performa Lords LKS berhadapan dengan Wydad Lords ini kebanyakan memang rata-rata itu dengan hasil imbang ya bosku, dilihat dari 3 laga terakhir. Tapi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, karena di sini kalau kita lihat ya bosku dari laga satu terakhir ini, LKS yang menjamu Wydad itu bisa mengantongi 2 gol bermain di kandang. Tidak menutup kemungkinan laga ini juga bakalan terjadi under goal ya bosku. Kemungkinan laga ini bahkan dibalik ya bosku kalau kita lihat, karena dilihat dari pasangan handicap dan over under di sini, Wydad ini harus memenangkan laga untuk laga nanti malam ya bosku. Kemungkinan Wydad ini bisa menangkan laga dengan skor tipis ya bosku. Oke, tidak menutup kemungkinan sini kalau bisa bakalan terjadi under goal. Oke, kalau juga kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, dimana Wydad ini yang berada di peringkat 3 yaitu mengantongi 56 poin ya bosku. Jadi kesempatan dia bisa menggeser AK di peringkat 2 ini sangat terbuka ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under sini, Wydad yang harus bisa menangkan laga. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam itu bisa pegang Wydad di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5. Perkiraan skor dari saya itu bisa 0-1 dimenangkan oleh Wydad. Oke, jika nanti ada kesempatan pilih, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang ketiga ya bosku. Oke, di prediksi kita yang ketiga di sini saya ambil dari Liga Superettan ya bosku, Swedia Superettan, di mana sini Halmstad menjamu Östersund untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi dua klub ini sama-sama berada di penurunan kasta ya bosku. Kalau kita lihat dari dua klub ini yang sama-sama di turun kasta ya bosku, dan di musim sekarang itu harus menjalani di Liga Sweden Superettan ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara di sini, Halmstad ini yang berada di peringkat 7, sedangkan Östersund ini yang berada di peringkat 11 ya bosku, hanya selisih 2 poin ya bosku. Kalau kita juga lihat dari laga head to head, di mana di 5 laga head to head ini dengan hasil imbang itu dengan skor 1-1 ya bosku. Kalau kita lihat dari leg kedua ya bosku, ini Halmstad yang mampu mengantongi 1 gol ya bosku saat bermain di kandang Östersund untuk laga nanti malam. Tidak menutup kemungkinan laga ini bakalan terjadi ajang balas dendam kemenangan oleh Östersund ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat juga dari segi line up dua klub ini juga semua pemainnya itu masih dalam stamina bagus ya bosku, dan dilihat juga dari 5 laga head to head di sini dua klub ini kita bisa bilang cukup seimbang, karena dua klub ini sama-sama berada di performa yang kurang bagus. Tapi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini terjadi imbang ini sangat terbuka lebar, ataupun paling buruk laga ini bisa dimenangkan oleh Halmstad tapi tidak lebih dari 1 gol. Oke, karena sini Östersund ini juga cukup bagus ya bosku pertahanannya. Kemungkinan lebih dari 2 gol nih agak sulit bagi Halmstad yang bermain di kandang. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam,
prediksi yang saya kasih buat bos-bosku semua itu bisa pegang Aster Sound di nahan 1,5 atau bisa bermain di under 2,3/4. Oke, jika nanti ada feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat menurut versi gua ini saya ambil dari Liga Inggris Championship ya bosku, di mana sini Bournemouth yang menjamu Nottingham untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku, dari standing klasemen sementara dua klub ini sama-sama itu lagi bersaing untuk menempati peringkat 2 ya bosku, karena dua klub ini sama-sama mengantongi gol yang cukup mepet ya bosku, karena sini Nottingham kalau bisa menangkan 3 laga itu juga mengantongi 82 poin ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga ini hanya menyisakan 2 laga pertandingan ya bosku, karena sini Dortmund yang bermain di kandang, saya rasa Dortmund bisa memenangkan laga, apalagi sini Dortmund yang belum berada di posisi aman ya bosku. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, Dortmund yang bermain di kandang ini harus bisa memaksimalkan potensinya ya bosku. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Dortmund di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika ada semen feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang terakhir ya bosku, menurut versi gua di sini saya ada di Liga Champion. Di sini Villarreal yang menjamu Liverpool untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari leg pertama ya bosku, di sini Liverpool yang sudah unggul 2 gol ya bosku, itu dengan skor 0-2 ya bosku di leg pertama. Di sini kalau kita lihat ya bosku, performa Villarreal yang bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku. Saya rasa untuk laga nanti malam ini Liverpool agak sulit untuk mencetak gol banyak ya bosku. Kemungkinan juga ini Villarreal bisa mencetak 2 gol untuk laga nanti malam. Oke, karena sini Villarreal sudah ketinggalan 2 gol ya bosku. Kalau kita lihat karakteristik dari liga-liga Inggris ya bosku, kalau Liga Inggris sudah menang di leg pertama, di leg kedua cenderung dia bakalan lebih bertahan. Oke, itu karakter lebih dominan di Liga Inggris. Oke, di leg pertama sudah bisa unggul, di leg kedua pasti dia bakalan lebih cenderung bertahan. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, karena sini Villarreal yang ketinggalan 2 gol harus mengejar ketinggalannya ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Villarreal di nahan 1/4 atau bisa bermain di over 2,5. Oke, jika ada semangat feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam, itu sudah ada 5 pertandingan dan kita bagi ke build parlay kita. Di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai Villarreal di over 2,5, Bournemouth di laga netral 0-0, dan Huddersfield di under 2,5, dan Ostersund di nahan 1,5, dan HJK di laga netral 0-0. Oke, dan di build parlay 2 bos-bosku bisa pakai Villarreal di over 2,5, Bournemouth di laga netral 0-0, Ostersund di under 2,3/4. Oke, dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Bournemouth di handicap setengah untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya berikan untuk laga nanti malam. Jika ada semangat feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.